Selamat datang di Kisah Misteri, sebuah kisah nyata yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Sebuah kisah yang konon hanya bisa diceritakan oleh mereka yang pernah melihatnya sendiri dan masih hidup untuk menceritakannya kembali. Kisah ini tentang Bayu, seorang videografer muda yang terobsesi membuat konten eksplorasi tempat angker. Namun kali ini, tempat yang ia datangi bukan sekadar rumah kosong. Tempat ini menelan siapapun yang datang tanpa izin. Bayu mendapat pesan misterius di email. Datanglah ke desa Karamat. Ada rumah tua di ujung jalan sunyi. Kami butuh dokumentasi sebelum rumah itu dihancurkan. Tidak ada pengirim, tidak ada nomor. Namun rasa penasaran membunuh logika. Bayu bersama dua temannya, Rian dan Dinda, berangkat menuju desa itu. Namun anehnya, desa itu tidak tercantum di peta manapun. Sepanjang perjalanan, sinyal menghilang. Warga yang mereka tanya hanya menjawab dengan lirih. Jangan ke sana malam-malam, sudah banyak yang enggak pulang tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mereka tiba saat matahari hampir tenggelam. Rumah itu besar, seperti peninggalan kolonial Belanda, berdiri di tengah ladang kering. Jendela-jendelanya bolong, dan di dindingnya masih ada bekas tangan terbakar. Saat mereka menyalakan kamera, suara perempuan menangis pelan terdengar dari lantai 2. Dinda menatap ke arah tangga dan berkata, "Tadi ada yang jalan di atas." Bayu menenangkan semua dengan logika. Tikus besar mungkin, tapi langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus. Di ruang tengah mereka menemukan buku catatan lusuh bertuliskan tahun 1958. Tulisan tangan wanita. Mereka datang setiap malam, mengetuk jendela. Anak-anakku menghilang satu persatu. Di dinding ada lukisan keluarga. Tapi sesuatu aneh. Setiap kali mereka menoleh kembali, wajah anak-anak di lukisan itu berubah posisi. Satu tersenyum, satu menatap langsung ke kamera. Rian yang mulai panik berteriak, "Bayu, lukisannya ngikutin kita!" Mereka lari ke halaman belakang, tapi angin berputar seperti badai kecil. Suara bisikan muncul dari arah sumur. Satu lagi. Masih kurang satu lagi. Di lantai 2, mereka menemukan pintu terkunci rapat dengan simbol-simbol aneh di atasnya. Bayu mendobraknya dan bau busuk menyengat keluar. Di dalam kamar itu ada ranjang kecil, boneka rusak, dan foto keluarga yang sama dengan di lukisan. Tapi wajah ayahnya disobek. Tiba-tiba kamera merekam bayangan hitam berdiri di belakang Bayu. Mereka berlari keluar, tapi pintu rumah tak lagi ada. Setiap kali mereka buka satu pintu, mereka hanya kembali ke ruang tengah yang sama. Seolah rumah itu berputar. Ketika Bayu memutar ulang rekaman di kamera, ia melihat sesuatu. Dinda sedang berdiri di belakang lukisan, menatap mereka, padahal Dinda sedang duduk di sampingnya. Beberapa detik kemudian, Dinda berkata pelan, "Aku mau lihat ke kamar atas sebentar." Ia naik sendiri. Namun setelah itu, tak pernah turun lagi. Yang tersisa hanya rekaman suara di handycam. "Aku lihat dia, Bayu. Dia manggil aku, Mama." Bayu menemukan di catatan lama bahwa rumah itu dulunya milik keluarga dukun yang melakukan ritual untuk menghidupkan anak mereka yang mati. Ritual itu gagal dan arwah anak itu terjebak di antara dua dunia. Bayu sadar satu-satunya cara keluar adalah menyelesaikan ritual itu. Ia menggambar simbol yang sama, menyalakan lilin, dan membaca mantra yang ia temukan di buku catatan. Namun ketika lilin menyala, semua pintu terbuka, udara membeku, dan dari tangga anak kecil dengan mata hitam legam turun perlahan sambil membawa boneka. "Main sama aku selamanya." Bayu terbangun di rumahnya. Pikirnya semua hanyalah mimpi, tapi di lantai kamarnya ada bekas lumpur kecil dan boneka rusak dari rumah itu. Ketika ia menyalakan laptop untuk mengedit video, file terakhir bertuliskan, "Jangan diunggah." Namun file itu terbuka sendiri, dan di menit terakhir rekaman itu, Dinda menatap kamera dan berkata, "Kau sudah kembali ke rumah kami, Bayu." Layar gelap, dan dari speaker terdengar suara anak kecil tertawa pelan. "Sekarang kamu bagian dari kami."